Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan mengenai keamanan sistem informasi pada dokumen Controls and Objectives ISO 27001 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keamanan sistem informasi. Oke, selanjutnya terdapat nama anggota kelompok, yaitu yang pertama Muhammad Setiawan, kemudian Putri Anggia Cahyani, kemudian ada Reista Ramadanti, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Surya Saputra. Oke, selanjutnya yaitu ISO 27001, yang mana ISO 27001 ini mempunyai 11 domain, 39 kontrol objektif, dan 133 kontrol. Jadi setiap domain ini memiliki satu atau lebih kontrol objektif, dan setiap kontrol objektif ini memiliki beberapa kontrol. Nah, kontrol dalam hal ini adalah hal-hal yang bisa berupa proses, prosedur, kebijakan maupun tool yang digunakan sebagai alat pencegahan terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh adanya konsep keamanan informasi, seperti akses terlarang terhadap data atau informasi rahasia perusahaan. Oke, selanjutnya masuk ke A13, yaitu manajemen insiden keamanan informasi. Jadi layanan teknologi informasi pemerintah dituntut untuk selalu berjalan optimal tanda kendala. Namun masih banyak ditemukan permasalahan insiden keamanan informasi yang dihadapi. Nah, dari sisi sumber daya manusia, teknologi maupun dari sisi kebijakan dan prosedural belum fokus pada aspek insiden keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen insiden keamanan informasi sebagai salah satu solusi yang sistematis yang harus disediakan untuk menjamin keberlangsungan layanan informasi dan sistem TI. Kemudian insiden keamanan ini artinya ada tiga ya. Yang pertama yaitu suatu kejadian pelanggaran terhadap kebijakan keamanan atau dalam bahasa Inggris itu security policy. Kemudian yang kedua yaitu insiden keamanan adalah akses secara tidak sah terhadap sistem atau informasi. Kemudian yang ketiga itu insiden keamanan itu adalah suatu peristiwa yang menghalangi atau mengganggu akses yang sah terhadap sistem atau informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reista Ramadanti. Selanjutnya terdapat tujuan manajemen insiden keamanan informasi. Beberapa tujuan utama manajemen insiden keamanan informasi adalah: satu, menghindari terjadinya insiden keamanan informasi. Yang kedua, meminimalkan dampak insiden keamanan informasi terhadap kerahasiaan, ketersediaan, atau integritas pelayanan aset informasi, dan operasi organisasi. Yang ketiga, mengurangi ancaman dan kerentanan saat terjadi insiden. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan manajemen insiden keamanan informasi dalam industri investasi. Yang kelima, mengurangi dampak biaya yang disebabkan oleh insiden keamanan informasi. Serta yang keenam, melaporkan temuan pada manajemen eksekutif. Selanjutnya, terdapat tahap atau fase manajemen insiden keamanan informasi. Di sini terdapat beberapa tahap atau fase manajemen insiden keamanan informasi. Yang pertama, persiapan atau preparation. Dalam rencana ini mencakup kebijakan penanganan insiden berhubungan dengan pihak lain sampai dengan implementasi pengendalian dan penilaian risiko dalam sistem. Yang kedua, mendeteksi dan menganalisis. Detection dan analisis. Tahap ini akan mengidentifikasi threat yang dihadapi organisasi. Threat kemudian dianalisis agar dapat ditentukan apakah itu merupakan insiden dengan menggunakan kebijakan yang sudah ditetapkan pada tahap persiapan. Yang ketiga, yaitu ada penahanan atau containment. Penahanan dimaksudkan agar kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden dapat dilokasikan untuk menjaga bahan bukti. Yang keempat, pemberantasan.
Tahap ini dimaksudkan untuk menghilangkan sumber penyebab terjadinya insiden. Yang kelima itu terdapat pemulihan atau pembaruan, yaitu aktivitas pemulihan dan pembaruan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem atau layanan yang terdampak dipulihkan secara normal. Dan yang keenam yaitu kegiatan pasca insiden. Dalam tahap ini, tim penanganan insiden harus mendokumentasikan hasil investigasi terjadinya insiden, proses penanganan, dan kinerja tim sebagai bahan dari proses pembaikan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dampak insiden keamanan informasi. Jadi di sini ada beberapa jenis dampak insiden keamanan informasi, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada kritis, yaitu jika tidak segera diselesaikan, insiden akan mengakibatkan gangguan pada layanan dari sistem informasi yang berkategori kritis atau terjadinya pelanggaran keamanan yang mengakibatkan terjadinya kerugian finansial atau kerusakan reputasi. Contohnya itu seperti kebocoran data yang sifatnya sangat rahasia. Kemudian ada jenis signifikan, yaitu jika tidak diselesaikan tepat waktu, insiden dapat mempengaruhi operasional layanan IT utama dan menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan. Contohnya yaitu kerusakan aset informasi dan sumber daya TIK. Kemudian ada jenis ketiga yaitu jenis penting, yaitu jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, dapat menimbulkan kerentanan dan memungkinkan terjadinya resiko gangguan layanan yang lebih tinggi terhadap sistem informasi yang dimiliki. Contohnya itu insiden malware yang tidak sampai pada level keparahan lebih tinggi. Kemudian ada jenis yang rendah, yaitu insiden ini terkait dengan sistem informasi yang dikategorikan tidak kritis atau data yang tidak sensitif, dan kemungkinan menyebabkan gangguan layanan, kerugian finansial, atau reputasi sangat kecil. Contohnya yaitu ketidaknyamanan penggunaan sistem TI. Selanjutnya di sini masuk ke domain kontrolnya. Di sini ada A13.1, yaitu melaporkan kejadian dan kelemahan keamanan informasi dengan objektif untuk memastikan kejadian dan kelemahan keamanan informasi yang terkait dengan sistem informasi dikomunikasikan dengan cara memungkinkan tindakan korektif yang tepat waktu dapat diambil. Nah, di sini ada A13.1.1, yaitu melaporkan peristiwa keamanan informasi. Dengan kontrol, peristiwa keamanan informasi harus dilaporkan melalui saluran manajemen yang tepat secepat mungkin. Nah, pada A13.1.1 ini menjelaskan tentang segala peristiwa keamanan informasi yang harus dilaporkan. Adapun yang termasuk gangguan keamanan informasi antara lain, yang pertama itu ada hilangnya layanan, perangkat atau fasilitas TK, kemudian ada kerusakan fungsi sistem atau kelebihan beban, lalu ada perubahan sistem di luar kendali, kemudian ada kerusakan fungsi perangkat lunak atau perangkat keras, lalu ada pelanggaran akses ke dalam sistem pengolah informasi TK, kemudian ada kelalaian manusia, dan yang terakhir itu ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Setiawan. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan A13.1.2, melaporkan kelemahan keamanan. Kontrolnya adalah semua karyawan, kontraktor, dan pengguna sistem dan layanan informasi pihak ketiga wajib mencatat dan melaporkan setiap kelemahan keamanan yang diamati atau dicurigai dalam sistem atau layanan. Pada A13.1.2, menjelaskan tentang pegawai dan pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam melaporkan setiap gangguan keamanan informasi secepat mungkin, yang mencakup, yaitu yang pertama, proses umpan balik yang sesuai. Untuk memastikan bahwa pihak yang melaporkan kejadian keamanan informasi mendapatkan pemberitahuan penanganan masalah. Yang kedua, formulir laporan gangguan keamanan informasi, yaitu yang berfungsi untuk mendukung tindakan pelaporan dan membantu pelapor mengingat kronologis kejadian keamanan informasi.
Yang ketiga, perilaku yang benar dalam menghadapi gangguan keamanan informasi. Antara lain, mencatat semua rincian penting gangguan dengan segera, seperti jenis pelanggaran, jenis pada layar, atau anomali sistem. Yang terakhir, segera melaporkan gangguan ke pihak berwenang sebelum melakukan tindakan pengamanan sendiri. Yang keempat, sebagai referensi yang digunakan dalam proses penanganan pelanggaran disiplin bagi pegawai dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran keamanan informasi. A 13.2 menjelaskan manajemen insiden dan peningkatan keamanan informasi. Objektifnya adalah untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif diterapkan pada manajemen insiden keamanan informasi. A 13.2.1 tanggung jawab dan prosedur. Kontrolnya, tanggung jawab dan prosedur manajemen harus ditetapkan untuk memastikan tanggapan yang cepat, efektif, dan teratur terhadap insiden keamanan informasi. Yang A 13.2.2 belajar dari insiden keamanan informasi. Kontrolnya adalah harus ada mekanisme yang memungkinkan jenis, volume, dan biaya insiden keamanan informasi dikuantifikasi dan dipantau. Yang A 13.2.3 pengumpulan barang bukti. Kontrolnya, jika tindak lanjut terhadap seseorang atau organisasi setelah insiden keamanan informasi melibatkan tindakan hukum atau baik perdata atau pidana. Bukti harus dikumpulkan, disimpan, dan disajikan agar sesuai dengan aturan bukti yang ditetapkan di yurisdiksi terkait. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.